Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita sekalian yang begitu luas, banyak, tak terbatas. Mudah-mudahan nikmat sehat ini semakin membawa kita semakin dekat dengan Allah, semakin rajin untuk beribadah, sehingga Allah akan senantiasa melindungi kita semua. Apalagi dalam kondisi situasi yang sekarang ini dilanda oleh sebuah pandemi yang membuat kita untuk beraktivitas akhirnya terbatas. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, dan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini bisa beraktivitas normal seperti kembali. Anak-anakku sekalian juga bisa sekolah dengan tatap muka, bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru sekalian. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini jumpa lagi dengan sebuah program di sekolah kita, di madrasah kita, yakni cerita inspiratif pagi. Hari ini Pak Riyadi akan menyampaikan sebuah cerita inspiratif pagi atau kita kenal dengan nama CIP dengan judul Menyempurnakan Sunnah. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, cerita ini diawali dengan kisah dua siswa yang bersekolah di salah satu MTS atau SMP. Sebutlah namanya Budi dan Ahmad. Budi dan Ahmad ini merupakan siswa baru di sekolah tersebut, yakni kelas 7. Kebetulan Budi dan Ahmad ini berada dalam satu kelas yang sama di sekolah tersebut, di mana sekolah itu menerapkan sebuah sistem full day school, yakni sekolah mulai pagi sampai sore, jam 4 baru pulang, sehingga untuk makan siang termasuk kantin-kantin yang ada di sekolah itu tersedia dengan lengkap. Ada sebuah kantin yang menjual bakso. Sebutlah namanya Mas Agung yang menjual bakso ini. Kemudian di waktu istirahat, Budi dan Ahmad ini ingin membeli bakso ke warungnya Mas Agung. Datanglah Budi ke warung Mas Agung. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam. Mas Agung menjawab, Mas, saya mau membeli bakso. Oh, silahkan ambil baksonya, begitu. Jadi memang ada sebuah kebiasaan di warung itu bahwa ketika anak-anak mau membeli bakso di kedai atau warungnya Mas Agung itu mengambil sendiri. Setelah mengambil kemudian baru membayar, ditunjukkan ke Mas Agung. Silakan ambil. Nah, kemudian Budi ini mengambil bakso tersebut. Diambillah bakso itu, kemudian setelah mengambil ditunjukkan ke Mas Agung. Jadi sebelum dimakan harus membayar dulu. Ditunjukkanlah ke Mas Agung. Ini Mas, habisnya berapa? Dihitung sama Mas Agung, ternyata habisnya si Budi ini yakni 5.000. Kemudian kemudian Budi ini membayar sebesar Rp5.000. Ini Mas, saya membayar. Oh iya, terima kasih, katanya Mas Agung. Kemudian datanglah juga si Ahmad.
beberapa beberapa menit kemudian datang si Ahmad. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam. Saya mau membeli bakso. Oh ya, silahkan ambil aja sendiri begitu. Setelah itu Ahmad juga mengambil bakso yang sama dengan si Budi. Diambillah, setelah diambil kemudian ditunjukkan juga ke Mas Agung. Mas Agung, ini saya sudah mengambil baksonya, saya habis berapa? Setelah dihitung sama Mas Agung, oh ini habis 5.000 nak. Kemudian Ahmad ini mengambil uang dari kantongnya, kemudian dibayarlah bakso tersebut. Tapi tidak dibayar 5.000, tapi Ahmad ini membayar 5.500. Kemudian uang 5.500 itu dikasihkan ke Mas Agung. Mas Agung, ini saya membayar bakso saya. Kemudian diterimalah sama Mas Agung. Mas Agung kaget, loh ini uangnya lebih Mat, lebih 500 begitu. Ahmad bilang, iya Mas Agung, memang saya sengaja lebihkan. Yang 5.000 ini saya membeli baksonya Mas Agung, yang 500 ini saya sedekahkan buat Mas Agung. Buat Mas Agung begitu. Apa yang kemudian Mas Agung katakan, ternyata tidak sampai di situ. Setelah Ahmad ini memberi uang 5.500 dan menjelaskan bahwa yang 5.000 itu membayar uang baksonya, yang 500 itu untuk Mas Agung. Mas Agung kemudian mengucapkan terima kasih ke Ahmad. Oh ya Ahmad, terima kasih ya. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Mas Agung ini juga ternyata mendoakan si Ahmad. Oh, saya doakan Mat ya. Mudah-mudahan rezekimu melimpah. Sekolahmu lancar, kamu menjadi anak yang pintar, yang rajin, cita-citamu tercapai, dan seterusnya. Banyak doa yang dipanjatkan oleh Mas Agung gara-gara uang 500. Tapi beda dengan si Budi tadi. Ketika Budi habis baksonya itu 5.000, dia membayar 5.000, Mas Agung cukup mengucapkan terima kasih. Tapi ketika Ahmad ini membayar 5.500, yang 500 itu untuk Mas Agung, dia mengucapkan atau memanjatkan doa. Dia berdoa untuk si Ahmad. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh, menjadi sekolahmu lancar, rezekimu melimpah, dan seterusnya dan seterusnya. Gara-gara uang 500. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, mari sekarang kita mencoba untuk melihat dari dua anak ini, Budi dan Ahmad. Budi ketika tadi ini membeli bakso habisnya 5.000, kemudian dia membayar 5.000. Karena memang kewajibannya Budi. Dia beli bakso, habisnya 5.000, membayar 5.000. Memang kewajiban dia, wajib memang harus dibayar. Sedangkan Ahmad ini membeli bakso habisnya 5.000, kewajibannya dia tunaikan. Yakni membayar 5.000, tapi ada sesuatu yang dia lebihkan. Yakni kalau kita sebut, yakni sesuatu yang sunnah. Yakni 500 rupiah. Sekarang kita melihat dua anak ini. Lebih baik mana antara Budi dan Ahmad? Tentunya kita semua sepakat bahwa Budi ini anak yang baik karena menunaikan kewajibannya. Beli bakso 5.000, bayar 5.000, itu kewajiban. Bagaimana dengan si Ahmad? Ahmad ini juga baik. Membeli bakso 5.000, membayar 5.000, itu memang kewajibannya. Tapi ketika pertanyaannya kemudian dilanjutkan, kita pilih yang terbaik yang mana antara dua anak yang baik ini, kira-kira yang mana? Tentunya kita akan menjawab adalah Ahmad yang terbaik di antara yang baik itu. Kenapa? Karena Ahmad ini
sudah menunaikan kewajibannya, membayar 5.000, kemudian dia melebihkan yang sunnah, 500 rupiah, gara-gara uang 500 rupiah. Kemudian Mas Agung mendoakan Ahmad dengan doa yang luar biasa. Kita tidak tahu apakah nanti dari lisan Mas Agung tadi itu doanya akan dikabulkan. Kalau dikabulkan Allah ini kan luar biasa. Tapi minimal sudah ada doa dari orang lain yang mendoakan kita. Bahwa gara-gara uang 500 ini kita didoakan. Uang 500 ini, para pemirsa, anak-anakku sekalian, kalau kita ketemu uang 500 di jalan misal begitu ya, itu banyak yang tidak mengambil itu. Tapi ketika uang itu kita berikan kepada orang yang tepat, maka orang itu akan mendoakan kita semua. Jadi kalau kita menilai orang itu di mana yang terbaik antara yang baik dua orang itu, pasti jawaban kita adalah Ahmad. Karena dia memberikan, selain kewajibannya, memberikan yang sunnah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana kalau kemudian kita tarik hubungan kita dengan Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada ibadah yang itu sifatnya wajib, seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu sesuatu yang wajib, yang sudah diperintahkan Allah. Sholat 5 waktu itu adalah sesuatu yang wajib, kewajiban kita. Sama seperti ketika Budi dan Ahmad tadi itu membayar uang 5.000 karena dia habis bakso 5.000. Maka Allah juga memerintahkan kita ada sesuatu yang wajib, yang harus kita kerjakan karena memang itu adalah kewajiban kita. Sholat fardu 5 waktu itu merupakan kewajiban kita. Sholat duhur itu wajib kita laksanakan. Ada asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu wajib kita laksanakan, memang kewajiban kita. Tapi kita harus ingat, para pemirsa, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa ada sesuatu yang sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tentunya kita mengenal ada beberapa sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dengan 7 sunnah harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama itu adalah sholat tahajud. Itu sunnah yang pertama yang dicontohkan oleh Nabi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salatlah tahajud sebagai tambahan ibadah bagimu, maqaman mahmuda. Kata Allah, siapa yang salat tahajud maka derajatnya akan maqaman mahmuda, akan saya angkat ke derajat yang tinggi, kata Allah. Maka Nabi kita sudah mencontohkan sesuatu yang sunnah. Maka kalau ingin seperti Ahmad tadi itu, kalau hanya di mata manusia itu kita bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik, apalagi di mata Allah, apalagi di hadapan Allah, pasti akan lebih baik dan lebih baik gara-gara yang sunnah. Maka yang pertama yang Rasulullah contohkan itu adalah sholat tahajud. Kemudian yang kedua ada apa? Yakni yang kedua adalah tilawatil Quran. Yakni Rasulullah senantiasa membaca, kemudian menghayati, memaknai apa yang ada dalam Al-Quran, dan kemudian menerjemahkan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga apa? Yakni yang ketiga Rasulullah yakni senantiasa sholat berjamaah di masjid. Senantiasa sholat berjamaah. Kemudian yang keempat
Sholat duha seperti yang sudah kita biasakan setiap hari anak-anakku sekalian. Di Matsa Surba ini kita senantiasa sholat duha 8 rakaat. Kenapa? Karena kita ingin menyempurnakan sunnah Rasulullah. Tidak hanya mengerjakan yang wajib, agar kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima yakni sedekah. Kemudian yang keenam, selalu menjaga wudhu. Wudhu ini tidak hanya ketika kita mau sholat, tapi Rasulullah kita senantiasa menjaga wudhu. Ketika wudhunya batal, dia langsung berwudhu. Lebih-lebih ketika kita mau nuntut ilmu ke sekolah. Walaupun sekarang ini daring, anak-anak ketika mau mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah, itu harus berwudhu dulu. Kenapa? Karena kita akan menerima ilmu, kita akan belajar bersama Bapak Ibu guru. Maka agar kita ini dalam keadaan suci ketika kita ini menerima ilmu, maka harus berwudhu. Kemudian yang terakhir, yakni yang ketujuh, sunnah harian Nabi kita Muhammad SAW, yakni istighfar. Kita harus memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena begitu banyak kesalahan, dosa baik itu disengaja maupun tidak disengaja oleh kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 7 sunnah yang dicontohkan Rasulullah kita Muhammad SAW. Maka di akhir kesempatan ini Pak Riyadi ingin menegaskan bahwa seperti Ahmad dan Budi tadi, bahwa ketika kita ini ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah, kita tidak hanya fokus pada sesuatu yang wajib. Kalau kita mengerjakan sholat fardu 5 waktu, itu baik. Itu memang kewajiban kita. Tapi alangkah lebih sempurnanya kalau kemudian kita ini juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Minimal ada 7 sunnah harian yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, yakni senantiasa sujud kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib dan menyempurnakan dengan yang sunnah, sehingga kita ini bisa menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.